Permisi Kak, perkenalkan nama saya Adip. Nah, saya mempunyai beberapa pertanyaan, tapi sebelum saya memberikan pertanyaan tersebut, bolehkah Kakak perkenalkan diri Kakak terlebih dahulu? Oke, nama saya Nicholas Dirgantara Putra. Saya dari jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Baik Kak, kan kemarin kami sudah mempresentasikan studi kasus kami mengenai cloning domba Dolly. Kakak sudah memperhatikan kemarin itu kan? Kemarin itu. Baik, jadi saya itu meminta pendapat Kakak mengenai cloning domba tersebut. Soalnya kan dampaknya itu kan baik kan untuk kemajuan bangsa. Bisa kalau kedepannya mungkin transplantasi organ manusia memungkinkan bahkan kan. Jadi menurut Kakak bagaimana? Apakah hal tersebut harus dilanjutkan ataukah harus diberhentikan mengingat dampak baik dan buruk yang sama-sama bertabrakan? Oke. Jadi menurut saya sebenarnya ilmu pengetahuan itu berasal dari rasa ingin tahu manusia itu sendiri. Sehingga ilmu pengetahuan itu tidak bisa dihentikan. Selama manusia itu memiliki rasa ingin tahu terhadap sesuatu, pasti akan dicari dan pasti akan dikembangkan. Sehingga pastinya akan tetap berlanjut. Jadi menurut saya cloningan domba Dolly ini adalah bentuk dari kemajuan ilmu pengetahuan itu sendiri, sehingga perlunya adanya dilakukan lebih lanjut karena dapat membantu manusia untuk memahami lebih jauh tentang bagaimana caranya bisa mengembangkan dari sisi ilmu pengetahuan alam, seperti memahami bagaimana tentang hewan itu sendiri atau bagaimana kita bisa memanfaatkan ilmu pengetahuan tersebut untuk dalam dunia kesehatan ataupun yang lainnya. Selama bisa dikatakan tidak menentang dari norma-norma yang kita pahami dan kita pelajari dan kita yakini, maka hal tersebut juga bukan suatu hal yang masalah. Sehingga cloningan domba Dolly ini menurut saya adalah suatu hal yang bagus. Baik, terima kasih Kak atas perhatiannya. Cukup sekian dari saya ucapkan terima kasih. Sama. Oke, baik, perkenalkan saya Aditya Pratama. Di sini saya akan melakukan sesi wawancara dengan narasumber kita selanjutnya, yaitu Lutfi Hakim Deputra dari Universitas Sriwijaya, Fakultas Fisip dan Prodi Hubungan Internasional. Oke, baik. Di sini kita bersama Mas Lutfi. Saya ingin bertanya nih, selaku Mas sebagai mahasiswa, di mana kita ini ilmu pengetahuannya udah berkembang pesat gitu kan? Iya. Nah, di mana Mas pernah dengar nggak mengenai kasus cloning, pengembangan ilmu pengetahuan di hewan atau dikenal dengan cloning domba Dolly? Itu yang eksperimen secara nggak etis di hewan kan, benar? Oke, benar sekali. Nah, iya. Bagaimana tanggapan Mas sebagai mahasiswa dengan perkembangan ilmu pengetahuan ini dengan dikloningnya Nah, bagaimana tanggapan Anda sebagai mahasiswa dengan pengembangan ilmu pengetahuan ini tapi diaplikasikannya dengan hewan? Sebenarnya boleh-boleh saja sih, tapi kita sebagai manusia kita harus ada memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dalam bereksperimen. Dan itu juga makhluk hidup. Bukan berarti hewan bisa kita lakukan tidak semena-mena, seperti apapun caranya itu, tapi mereka tidak memikirkan bagaimana kejadian ke depannya. Takutnya nanti bisa berefek atau berimpact lebih parah lagi untuk kedepannya nanti, dan juga bisa dapat menyebabkan kepunahan ke hewan-hewan tersebut. Jadi emang ilmu pengetahuan itu penting dan cara pendapatannya juga susah. Kita harus mencoba dengan eksperimen, tapi lakukan secara etis dan tidak berlebihan, secukupnya saja dan tanpa adanya membuat faktor yang negatif itu sangat besar. Faktor negatif emang pasti ada, tapi jangan diperlanjutkan faktor tersebut sampai menyebabkan suatu hal yang sangat besar. Oke, Mas sendiri selaku mahasiswa setuju nggak dengan perkembangan ilmu pengetahuan seperti ini? Ya, sebenarnya ini harus ambil jalan tengah sih. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan kita bisa jadi lebih mengetahui, tapi caranya salah. Cara yang nggak etis gitu. Oke, berarti individu sendiri tidak setuju ya dengan cloning seperti ini ya? Sebenarnya tidak setuju. Oke, itu tadi sekian tanggapan dari seorang mahasiswa Universitas Sriwijaya mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dengan kasus domba Dolly. Oke, dengan sekian saya ucapkan terima kasih. Oke guys, jadi di sini ada narasumber ketiga kita dan jadi aku mau tanya nih sama kamu nih, tapi boleh nggak perkenalan diri dulu sebelumnya? Boleh. Halo semuanya, aku Akifah Fatia Salsabila, aku dari kelas L2 Indralaya. Oke, jadi kan kami kemarin kan udah ngebahas studi kasus tentang cloning domba Dolly nih, Pancasila yang sebagai dasar pengembangan ilmu. Nah, itu kan bertentangan sama sila pertama. Nah, aku tuh mau nanya pendapat kamu, gimana sih pendapat kamu tentang kasus kayak cloning domba Dolly atau cloning sama hewan lainnya gitu?
Kalau dari pendapat aku, dari sumber yang pernah aku baca, kalau misalnya cloning, manusia itu haram. Tapi kalau hewan itu ada makruhnya. Hewan, tumbuhan itu makruh gitu. Karena satu sisi memang diperlukan untuk beberapa hal atau beberapa hewan dan tumbuhan tertentu itu diperlukan. Tapi satu sisi juga bisa menjadi haram ketika itu tidak terlalu diperlukan atau menjadi sebuah hal yang penting, tapi masih dilakukan hanya sebatas rasa penasaran yang biasa gitu. Itu sih. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan sebuah cloning, kita harus didasari sebuah argumen yang kuat, alasan yang kuat mengapa cloning itu diperlukan. Jadi jangan sampai juga kita menyalahgunakan cloning tersebut sebagai dasar embel-embel pengetahuan. Dan kita sebagai mahasiswa juga, kita perlu yang namanya belajar juga apa sih itu cloning. Jadi nggak sekedar tahu gitu aja sih. Jadi kamu tuh setuju nggak sih cloning hewan domba doli ini kan udah terjadi ya? Jadi kamu setuju nggak ada itu atau kamu menentang? Sejauh ini aku mungkin termasuk people yang pro ya, karena dengan adanya domba cloning ini juga memberikan beberapa manfaat bagi aspek-aspek lainnya gitu. Berarti Tapi juga dipikirkan dampak negatifnya apa yang sehingga bisa ditanggulangi ke depannya. berarti sejauh ini kamu tuh setuju kalau misalnya ada manfaatnya ya gitu. Ya, Baik-baik. Oke, segitu aja guys wawancara kita. Terima kasih ya Kipa. sama-sama.